Mungkin ya langkah yang tepat lah buat Erick Thohir untuk mengundurkan diri, menyelesaikan tugasnya sebagai ketua umum. Menyelesaikan tugasnya artinya setelah dia selesai masa tugasnya atau setelah gagal ini dia harus menyatakan mengundurkan diri? Setelah gagal ini, dia harus mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Sahabat bicara bola. Indonesia sedang berduka. Tim nasional yang digadang-gadang bisa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada ternyata gagal. Kegagalan terjadi di Jeddah, di mana kita kalah bersaing dengan Arab Saudi dan Irak. Ironisnya, melawan Irak yang kita juga digadang-gadang dapat mengalahkan Irak, ternyata juga tidak mampu. Dengan materi kekuatan yang luar biasa, yang dianggap luar biasa dengan mengerahkan pemain-pemain terbaik diaspora, juga kita tidak mampu untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Sedih, saya sedih dan saya kecewa. Emosi saya memuncak ketika saya menyaksikan pertandingan itu. Satu, kita dicurangi oleh wasit. Kedua, saya sedih dengan aksi dari para supporter Indonesia yang melakukan pelemparan mineral ke tengah lapangan. Dan saya sedih melihat seorang bintang besar Patrick Kluivert menangis di bangku cadangan. Dan saya sedih melihat seorang manajer kita Pak Sumarji harus marah-marah protes terhadap wasit sehingga dia diganjar kartu merah. Dan saya pun juga sedih melihat Tom Haye diganjar kartu merah karena memprotes wasit. Dan lebih sedihnya lagi, air mata pemain-pemain Indonesia tumpah di Jeddah. Para pemirsa, Bal-Balan TV bersama saya saat ini seorang pengamat sepak bola, seorang manajemen sepak bola, sebuah klub, dan ex pemain akan berbincang-bincang mengenai kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selamat datang Pak Rijaldi. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Rijaldi? Alhamdulillah. Pak Rijaldi, baju hitam. Ya. Tanda Indonesia berduka. Kegagalan Piala Dunia, kesempatan Piala Dunia terhapus. Kita harus nunggu 4 tahun lagi. Nunggu 4 tahun lagi? Iya. Yakin 4 tahun lagi? Mungkin. Pak Rijaldi, seorang Erick Thohir juga punya mimpi besar buat Indonesia untuk menampilkan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia dengan melakukan hal yang menurut saya instan, dengan memanggil pemain-pemain diaspora. Ini bukan harga yang murah menurut saya, ini harga yang mahal, dan ternyata yang instan pun juga tidak bisa dilakukan Erick Thohir untuk bisa memboyong tim nasional kita ke Piala Dunia. Emosi menjadi satu. Saya masih emosi nih Pak Rijaldi, terus terang. Saya masih emosi. Saya masih nggak percaya kalau Indonesia gagal setelah apa yang dibangun dari nol oleh seorang Sintayong selama 5 tahun menjadi sebuah tim yang nol, akhirnya menjadi tim yang menjanjikan, yang membuat euforia sepak bola Indonesia begitu tinggi. Sekarang hancur berkeping-keping. Ya, kalau nggak berkeping-keping, akhirnya menimbulkan sebuah tangisan Pak Rijaldi. Pak Rijaldi, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan ini? Dengan kegagalan ini ya, yang harus bertanggung jawab, yang pasti sebagai ketua umum Pak Erick Thohir pasti harus bertanggung jawab. Karena dengan perjalanan kita dari awal pasti akan memakan banyak biaya ya. Ya entah itu apakah menggunakan duit negara atau duit pribadi kita nggak tahu. Tapi tetap
harapan bangsa Indonesia akan hadirnya timnas Indonesia di Piala Dunia sudah terlampau besar dari awal langkah kemarin dengan hadirnya STY, lalu juga di Patrick Kluivert, ternyata gagal. Kan? Ini bukan hanya materi, tapi mimpi kami rakyat Indonesia yang berharap Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Tapi ya kita lihat babak pertama tadi saya lihat memberi harapan. Tapi setelah melihat babak kedua, harapan itu makin lama makin menghilang. Begitu. Anda kelihatan sedih banget Pak Rijaldi. nadanya tidak seperti Pak Rijaldi yang saya kenal. Ya, artinya kayak Anda ada mau menangis terisak-isak. Anda bisa menangis ya? Saya bisa menangis. Jadi sepak bola bisa bikin Anda menangis? Bisa bikin menangis. Karena sepak bola adalah kebanggaan buat kita. Apalagi untuk ke Piala Dunia ini kan, kita sudah banyak menggapai mimpi. Ya kan? Erick Thohir. Tadi Anda sebut nama Erick Thohir yang bertanggung jawab. Ya, kita tidak tahu apakah mendatangkan diaspora ini memerlukan uang atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa sudah besar biaya yang dikeluarkan untuk membentuk tim nasional yang tangguh ala Erick Thohir. Betul. Ala Erick Thohir maksud saya dengan ala instan, tidak melakukan pembinaan dari dalam negeri. Ya. Erick Thohir telah membawa kita larut dalam sebuah khayalan bahwa kita akan mimpi bahwa kita akan bertanding melawan Jerman, melawan Brazil, melawan Belanda, melawan Argentina di event yang paling akbar di dunia ini, di jagat ini, Piala Dunia. Kira-kira bentuk pertanggungjawaban apa yang harus dilakukan Erick Thohir? Apakah mengundurkan diri sebagai ketua PSSI sebagai bentuk pertanggungjawaban? Kalau saat ini mungkin ya langkah yang tepat lah buat Erick Thohir untuk mengundurkan diri, menyelesaikan tugasnya sebagai ketua umum. Menyelesaikan tugasnya artinya setelah dia selesai masa tugasnya atau setelah gagal ini dia harus menyatakan mengundurkan diri? Setelah gagal ini dia harus mengundurkan diri. Toh dia juga sibuk sebagai Menpora ya. Oh iya, karena kan dia sudah menjabat jabatan baru ya. Jadi sebagai Menpora ya. Jadi itu sikap gentleman seorang Erick Thohir harus mundur sebagai ketua PSSI. Ya, mundur. Hebat. Jadi mundur ya. Iya. Lalu bentuk pertanggungjawaban seorang Kluivert gimana? Ya, semua Kluivert bertanggung jawab terhadap ketua umum, ya kan? Artinya tetap semua yang akan bertanggung jawab itu adalah ketua umum. Oke. Kluivert apakah harus dipecat? Putusan untuk kedepannya Kluivert itu ada di PSSI, ya kan? Itu mereka punya exco, mungkin bisa dievaluasi. Kalau memang tidak dilihat dalam beberapa pertandingan ini gagal, apalagi dengan terakhir ini gagal, nggak ada salahnya. Jadi Anda setuju Erick Thohir mundur? Iya. Setuju Kluivert dipecat? Iya. Siapa yang ganti Kluivert? Apakah saya yakin Pak Rijaldi dengan kegagalan Kluivert ini nama Sintayong yang telah membangun tim nasional sejak 5 tahun sampai terakhir Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0. Habis itu dia dipecat, akan kembali menguap, akan kembali ke permukaan. Bahwa ini akibat, tanda kutip, dosa pengurus PSSI yang memecat Sintayong secara tiba-tiba dan menggantikan dengan seorang Patrick Kluivert. Dalam sepak bola, pergantian pelatih, pergantian pengurus itu sudah biasa ya. Apalagi bentuk tanggung jawab dari sebuah kegagalan. Saya rasa itu langkah yang menurut saya
Itu langkah yang tepat yang harus dilakukan Erick Thohir sebagai bentuk pertanggungjawaban dia. Ya kan? Dia sudah banyak melakukan usaha. Kita tidak menutupi usahanya Erick Thohir untuk membangun sepak bola Indonesia secara instan. Tapi nyatanya memang masih gagal. Artinya ya harus dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Berarti KLB Bisa? KLB. Bisa, kan sudah biasa. Kalau PSSI untuk KLB kan sudah biasa. Saya nggak tahu tuh. Nah, saya senang nih lihat Anda ketawa. Soalnya tadi Anda kayak mau nangis. Iya, nah ini ketawa Anda. Senang saya ketawa. Saya sengaja memancing Anda supaya ketawa. Soalnya Anda tadi kayak orang anak kecil habis nangis terisak-isak, nggak dibeliin mainan gitu loh. Saya menangis karena apa? Karena saya sedih merasakan sakitnya jutaan rakyat Indonesia yang sudah mimpi. Ya. Ternyata gagal. Memang kegagalan kita lihat tadi ada di beberapa menit terakhir, kita sangat kecewa dengan beberapa keputusan wasit ya. Tapi kan artinya apapun keputusan wasit tidak bakal merubah hasil. Pak Rijaldi, saya sudah pengalaman untuk menilai bahwa pertandingan di Timur Tengah sangat berbahaya dari sisi non teknis. Ya. Itu saya sudah pernah mengalami itu, Pak Rijaldi. Tapi wasit baik buruknya itu ada di dalam permainan, ya, ada di dalam permainan. Tapi tetap hasil yang menentukan, ya, hasilnya tetap kalah kan. Iya. Ya enggak. Ya, makanya tadi saya bilang kita kecewa dengan wasit, kepemimpinan wasit kita kecewa. Tapi kita nggak bisa apa-apa karena memang hasil sudah berkata seperti itu. Memang nggak bisa apa-apa. Emang mau ngapain? Iya. Enggak. Saya mau tanya. Emang mau ngapain dengan Ya sudah kan saya bilang kita juga nggak bisa ngapain. Jadi cuma nangis saja. Ya mau diapain lagi kan? Yang pasti kan kita harus nuntut ke federasi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Apalagi pada saat terakhir ini Erick Thohir melakukan pergantian pelatih di tengah jalan kan. Nah ini yang dari awal memang kita sudah wanti-wanti sangat berisiko mengganti Sintayong kepada Peter Clifford. Kita sudah membayangkan gitu. Akhirnya terjadi. Atau karena apa PSSI silau dengan nama besar seorang Clifford? Mungkin. Padahal strateginya tidak cocok dengan Indonesia, sepak bola Indonesia. Ya mungkin dasar pemikiran dari seorang Erick Thohir adalah dengan hadirnya Patrick dan mayoritas pemain diaspora ini kan berasal dari negeri Belanda, ya kan? Mungkin secara komunikasi, secara chemistry akan lebih cepat. Ya kan? Tapi gagal. Ya itu kembali lagi ujungnya gagal kan. Jadi itu nggak dominan dong. Tidak bisa dikatakan dominan. Makanya kan saya bilang itu yang sempat mengkhawatirkan kita ternyata terjadi juga kan pada saat pergantian dari STY ke Peter Clifford. Oke. Sekarang kita ke Sintayong, Pak Rijaldi. Ya, Sintayong itu membangun timnas memang tidak mudah, penuh liku-liku. Artinya akhirnya dia bisa membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga sampai dengan putaran ketiga. Itu diarungi dengan 16 pertandingan, di mana 6 pertandingan diraih kemenangan, 4 pertandingan kalah, 4 pertandingan seri. Tapi itu meloloskan Indonesia hingga ke putaran ketiga sampai terakhir kita menang 2-0 lawan Arab Saudi. Sementara Patrick Kluivert di 6 pertandingan yang sangat krusial semua. Kita kalah 1-5 dari Australia yang akhirnya membuat Australia bisa melenggang kangkung lolos langsung ke Piala Dunia, ya kan? Sampai akhirnya kita hanya menduduki posisi ke-4 di bawah Arab Saudi, harus main ke babak round 4 segala macam. Dan Kluivert termasuk manusia yang bandel menurut saya. Bandel dalam artian bahwa strateginya udah nggak cocok kok masih dipaksakan untuk timnas Indonesia, ya kan? Apa kita nggak ada evaluasi sebelumnya, Pak Rijaldi?
terhadap Clifford dengan strateginya ini? Tadi kan Om Verkot bilang bahwa Patrick ini pelatih yang bandel ya. Ya sekarang kalau pelatih bandel, buat apa dievaluasi? Kan toh hasilnya sudah terlihat. Oke. Yang dibawa STY dari mulai awal sampai ke round 3, Patrick hanya sisa round 3 sampai sekarang. Oke. Ya kalau buat evaluasi, ya pasti kita lakukan evaluasi gitu kan. Oke. Banyak orang bilang bahwa apakah itu juga salah satu bentuk pertanggungjawaban Pak Erick Thohir untuk dilakukan audit? Dia mungkin bisa sampai ke sana. Karena kan laporan namanya laporan kan tidak hanya laporan kegiatan, tapi laporan keuangan juga. Ya kan? Laporan kegiatan sampai sejauh mana prestasi, dana yang dikeluarkan seberapa besar, sampai sejauh mana prestasi yang diciptakan, kan itu. Oke. Ya kan? Apakah sesuai dengan dana yang dikeluarkan, antara dana yang dikeluarkan dengan prestasi yang dicapai. Kalau dana yang dikeluarkan sangat besar tapi prestasinya gagal juga, apa bedanya dengan yang lain? Oh, oke. Berarti ada 3 hal yang harus dilakukan Pak Erick Thohir. 1, dia harus legowo untuk keuangan PSSI diaudit. Ya. Kedua, dia harus tegas memecat Clifford. Ya. Kedua tuh ya. Ketiga, dia harus legowo untuk mundurkan diri. Iya. Turun. Ini yang melakukan ini mundurkan diri dari hati nurani atau keinginan Pak Erick Thohir sendiri atau ada desakan dari Exco atau dari klub-klub semuanya? Kalau menurut saya sih sebenarnya yang lebih gentle kalau itu adanya dari kesadaran dari Pak Erick sendiri ya. Karena kan juga ke depan juga kan langkah kita buat Piala Dunia sudah tidak ada nih. Artinya kita balik lagi ke kalau kata Pertamina balik ke nol. Ya kan. Balik ke nol. Artinya ya kita untuk Piala Dunia ya kita 4 tahun lagi harus persiapan lagi kan. Ya mungkin kita Erick Thohir sudah waktunya buat laporan semua dan menyerahkan roda kepengurusan dengan yang lain, ya kan? Toh Erick sendiri kan sekarang udah sibuk dengan Menpora ya. Menpora. Jadi harus memikirkan semua cabang lain kan. Jadi gitu ya. Iya. Oke deh. Jadi bisa ketawa sekarang dong. Oh ketawa tapi nggak boleh kopi nih. Boleh kopi dulu lah. Kita ngopi dulu nih. Kopi yang mana nih? Kopi uang emas nih. Saya minum aku aja deh. Memang menjengkelkan ya tadi. Menjengkelkan banget. Ya artinya sampai yang saya miris sampai seorang J.I. Chess dan pemain-pemain kita juga tadi saya lihat di televisi harus memungut sampah-sampah. Iya. Minuman mineral, aqua mineral, air mineral. Iya kan, air mineral ke pinggir lapangan untuk menenangkan seperti Indonesia bahwa dia tidak butuh ini, bahwa saya butuh dukungan. Itu. Yeah. Dan tadi saat selesai pertandingan juga diwawancara, Icas juga bilang bahwa ya ini semuanya bahwa kita dalam kondisi yang emosional tinggi karena kita butuh kemenangan di pertandingan ini. Akhirnya yang kita dapat kekalahan. Ya karena kekalahan bagi Indonesia ini sebuah malapetaka. Berarti sudah finish ambisi, finish mimpi, finish hayalan kita untuk ke Piala Dunia untuk bersanding dengan tim-tim elit di Amerika, Meksiko dan Kanada. Gitu ya. Dan bagaimana dampaknya kegagalan ini terhadap pemain-pemain lokal yang bermain di Super League dan khususnya bagi pemain-pemain muda yang masih di SSB, yang masih di akademi? Ya ini sebuah momentum ya buat mereka untuk bisa menunjukkan lagi bahwa produk hasil kompetisi di lokal juga sebenarnya harus bisa ditingkatkan lagi gitu kan, dengan kualitas kompetisi yang lebih baik tentunya, apalagi untuk grassroots ya kan. Sepertinya federasi sendiri harus membangun sebuah sistem kompetisi untuk grassroots itu yang lebih baik lah dari sekarang gitu kan. Sekarang banyak kompetisi banyak sekarang di grassroots, tapi tidak ada arah dan tujuan. Oke. Pak Rijaldi, Piala Dunia tidak akan berakhir. Artinya ada setiap tahun
Artinya bahwa anak-anak bangsa sekarang dia bisa lantang bersuara bahwa tim nasional tidak butuh lagi diaspora. Saya bisa. Wah, saya mau seperti itu sekarang. Saya juga bisa. Tunggu saya di Piala Dunia ini. Saya akan bawa Indonesia ke Piala Dunia ini. Yang itu yang kita butuhkan bersama. Tapi semua kan tergantung dari federasi, Pak. Tapi federasinya kan sudah tidak lagi Pak Erick Thohir nanti. Ya, makanya kita lihat. Semoga pengganti Pak Erick Thohir Punya adalah program yang lebih baik. dan lebih visioner untuk dan lebih real untuk menatap ke depan ya. Oke, Pak Rijaldi. Jadi Pak Rijaldi sekarang sudah keluar semua unek-uneknya? Sudah keluar dari semua. Udah, oke lah. Sampai bisa makan sekarang ya? Masih nggak bisa makan, soalnya masih pagi nih. Oh gitu ya. Oke, sahabat bicara bola. Ya, kegagalan, banyak orang bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Semoga karena Piala Dunia tadi saya katakan masih terus berlangsung selama 4 tahun sekali. Piala Dunia selalu ada. Gimana kita memohonkan momen di Piala Dunia yang mana kita bisa hadir. Semuanya ada pada PSSI. Terima kasih Pak Rijaldi.